Allah Ustaz, Alhamdulillah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, karunia, taufik. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa menjalankan berbagai kewajiban. Di antaranya adalah kewajiban menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masih tetap istiqomah ya untuk melanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Mu'tamad ya. Maaf, dalam kitab At-Tazhif fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Jadi kitab syarah kecil lah kalau kita sebut ya, yang ditulis oleh Syekh Dib Al-Bugha rahimahullah ya. Dan kitab syarah ini adalah syarah atas kitab Abi Suja ya, Qadi Abi Suja. Qadi Abi Suja ini menulis kitab ini dari tahun 400-an Hijriah. Jadi yang di atas atas ini kan ada garis ini ya, ada garis ini. Bapak Ibu bisa lihat di monitor ya handphonenya. Jadi yang di atas ini ada kursor saya ini. Lalu ada garis bawahnya. Nah, atas ini namanya kitab matan. Matannya itu matan Abi Suja namanya. Ditulis 400 tahun 400-an Hijriah. Ya, kalau sekarang kan 1446 ya. Ntar lagi 47 Hijriah. Nah, ini kitab ya ditulis kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Nah, jadi yang syarahnya itu yang bawah, penjelasannya yang bawah. Ya. Nah, ini namanya kitab ta'liq karena dia sifatnya itu kayak komentar-komentar gitu ya terhadap matan. Jadi itu masuk juga kategori syarah tapi syarah ringkas. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan bahasan dengan topik ya masih di bab toharah. Topiknya adalah waghuslu jami'il abwal wal auras ya wal arwas wajibun. Ya. Jadi mencuci seluruh jenis yang disebut dengan kencing ya jami'il abwal baul. Jadi segala jenis kencing, kencing manusia, kencing hewan, karena kita tahu ya yang namanya kotoran hewan itu najis. Nabi SAW itu sama Anas bin Malik pernah disodorkan saat bab istinja kita bahas ya, disodorkan yang namanya raus rausul hayawan, kotoran hewan yang kering. Dia disuruh mencari salah satu hajar 3 batu, lalu dia dapat hanya 2 hajaran ya, dia dapat hajarain. Lalu kemudian rausah, dia dapat satu rausah yang sudah kering. Lalu kemudian nampak dikira itu bisa ya untuk dipakai eh, bersuci istinja kala itu. Lalu Nabi SAW menolak mengambil 2 batu dan menolak itu, tapi berpesan mengatakan kepada Anas bin Malik bahwa rausah itu hadza riks ya. Ini najis, riksun, hadza najis. Dan Nabi mengatakan seperti itu, hadza riks. Nah, jadi kotoran atau BAB hewan, apalagi manusia sama juga dengan
ya, kencingnya, kencing hewan dan juga kencing manusia. Itu semua disepakati bahwa itu adalah najis, kan gitu. Kalau misalnya ada hadis yang mungkin pernah baca di antara kita tentang di zaman Nabi, pernah orang yang kena penyakit di ususnya, ya, ada satu penyakit, lalu kemudian Nabi meminta untuknya meminum air kencing onta. Itu kasus karena ditadawi untuk berobat, itu pengecualian. Sehingga kemudian dalam persoalan pengobatan, ya, dalam persoalan pengobatan, ya, maka boleh saja seseorang itu berobat dengan obatnya yang tanda petik ya haram, misalnya obatnya haram, ketika misalnya benar-benar tidak ada alternatif, ya, atau kalau ada alternatif juga susah gitu, menyulitkan, karena innallaha yuhibbul yusra, Allah itu menyukai kemudahan. Makanya Nabi SAW mengatakan yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan persulit, tetapi jangan sampai juga lantas ada hadis seperti ini, ada ayat yang menceritakan tentang tadi, lantas ini menjadi kaidah, ya, menjadi landasan beramal kita untuk ya pokoknya yang mudah-mudah aja gitu. Dalam persoalan agama kita cari yang mudah, jangan salah paham juga, ya. Kemudahan yang dimaksud dalam ayat ataupun juga syariat tadi artinya sebenarnya syariat itu mudah, syariat itu mudah, ya, dan pasti maslahat. Itu maksudnya. Tidak ada syariat yang menyulitkan orang. Jadi kalau ada misalnya orang merasa, oh, dengan penetapan syariat ini, menjalankan syariat ini kok jadi susah, ya, maka ada persoalan sebenarnya gitu, ya, pada orang tersebut gitu, ya. Baik, ini kita kesampingkan dulu. Ini sekedar faedah aja. Dalam pengobatan boleh berobat dengan obat yang haram, ya, dengan kondisi yang tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya, ada beberapa kasus sebenarnya. Ada kasus kulit sakit, penyakit, kemudian disuruh untuk pakai sutra, padahal sutra haram bagi laki-laki, ya, dan juga termasuk, ya, intinya bagi laki-laki diharamkan sutra, tetapi dihalalkan bagi wanita-wanita muslimah. Nah, eh, yang kedua itu kasusnya adalah air kencing onta, ya, air kencing onta. Dan ini menunjukkan bahwa boleh berobat dengan obat jenis obat yang haram, ya, kala itu dalam khusus dalam hal pengobatan. Cuma kemudian para ulama memberikan syarat bahwa kalaupun memang harus menggunakan yang haram, harus dipastikan tidak membahayakan. Berarti harus teruji obat tersebut tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Ya, maka boleh. Karena itu tidak bisa ditoleransi itu. Kalau dia obat, kenapa harus membahayakan kita? Ya kan? Itu. Masa kita ingin berobat lalu kemudian menggunakan sesuatu yang membahayakan kita? Ya, selain tidak logis, ya, itu juga bertentangan dengan hukum syara, karena memang Allah Subhanahu wa taala, ya, telah melarang wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan sebutkan diri kalian kepada kehancuran. Nabi SAW juga bersabda la darara wala dirar. Jangan, ya, melakukan hal-hal yang membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain, ya. Kira-kira seperti itu. Maka itu adalah salah satu batasan yang tidak bisa ditolerir, ya. Kalau kita berobat sekalipun boleh dengan yang haram, harus pastikan obat itu aman bagi kita, tidak membahayakan kita, apalagi juga membahayakan orang lain. Nah, jadi itu ya, terkait tentang Jamil Abwal. Semua jenis hewan, apa kencing, manusia, hewan,
sama kotorannya itu harus dicuci, dibersihkan, wajib hukumnya. Ya, ini berdasarkan hadis Bukhari, Muslim yang memang eh, apa namanya jelas di situ bahwa kencing itu benar-benar najis. Dalam hadis Bukhari Muslim ini ceritanya tentang seorang Arabi, ya, orang Badui Arab kala itu mau mendatangi Nabi di majelisnya Nabi di Masjid An-Nabawi, ya, dan memang kita tahu ya Masjid Nabawi kala itu ya masih beralaskan pasir aja, ya, sebagaimana kontur tanah yang ada di Madinah itu, ya, ya tak beralas lah namanya gitu, sehingga eh, mereka dahulu biasa em, masuk masjid pakai sendal, pakai sepatu, ya, sholat dengan sendal dan sepatu dan seterusnya itu hal yang biasa. Tapi kalau dalam bentuk dengan atau keadaan hari ini mungkin ya nggak kebayang sama kita gitu ya. Bahkan di Indonesia ya banyak sekali kejadian berantem tuh antara marbot atau pengurus masjid dengan musafir yang dari Arab, yang orang Arab itu mungkin menduga oh bisa gitu ya di masjid di Indonesia, ya, pernah terjadi di Bogor, pernah terjadi di Cianjur dan beberapa tempat ya yang saya tahu, ya, cekcok ya cuma gara-gara musafir dari Arab itu dia di tempat wudhu pokoknya sepatu sendal sepatu masukin sana pas masjid masuk juga gitu, ya, nggak dilepas. Ya mungkin dia sedang mengamalkan rukso yang kemarin sudah kita bahas tadi, ya, itu tentang al-masu alal khufain, mengusap di atas sepatu tanpa membuka sepatu karena kalau dibuka sepatunya batal kan begitu ya. Ruksonya batal. Nah, eh, tentunya nggak kebayang bagi kita ya dengan model masjid kita yang hari ini bahkan ditulis itu ada batas suci gitu kan, tidak artinya tidak boleh masukkan sendal sepatu ke dalamnya, itu pasti akan menjadi persoalan tentunya, ya, akan menjadi persoalan lainnya gitu ya bagi eh, di masyarakat kita. Ya makanya kalau ingin mengamalkan amalan ini ya mungkin ya sangat riskan kalau kemudian diamalkan di masjid-masjid masyarakat. Ya, kalau mengamalkan ini ya mungkin kalau kita sedang safar di tempat-tempat yang susah masjid, di tempat-tempat misalnya memang banyak non muslim gitu ya, ya, apalagi memang wilayahnya mungkin sulit kalau kita apa kalau kita tidak mengamalkan itu karena cuacanya mungkin dingin atau kondisi-kondisi tertentu misalnya. Nah, itu sangat bagus gitu kalau kita mengamalkan eh, apa sunnah tadi al-masu alal kufain tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, dan juga selainnya ya. Jadi eh, min amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbi dalwin min ma. Jadi memang ada perintah Nabi SAW itu RAM raja. Iya, iya, RAM juga. Pakai RAM juga. Iyalah, RAM itu buat nyalain PlayStation siapa. Dan Afwan Ustadz. Mas Riki bisa di mute nggak Pak Renonya Mas Riki? Ya, G-nya cantik lah, Cak. tadi sudah. Ya, terima kasih. Silakan Mhm. Ustadz, lanjut lagi sudah. Baik. Baik, terima kasih ya. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW itu memerintahkan untuk eh, mau apa namanya itu sebu sebu itu apa namanya ya membanjur ya membanjur dengan seember air. Jadi orang Badui itu datang ke Masjid Nabi lalu tiba-tiba mojok aja dia di depan itu langsung pipis gitu. Kayak biasanya mungkin kita sering lihat itu orang-orang sopir-sopir, sopir angkot biasanya atau orang-orang tertentu ya. Jadi ini bukan di generalisir ya, maksudnya yang pernah terjadi ya. Itu pipis sembarang kayak berdiri kayak gitu.
nggak pusing dengan keadaan gitu ya. Nah itu orang Badui, ini namanya dari kampung ya, dari kampung. Masuk masjid, langsung tiba-tiba mojok pipis aja gitu, pipis. Nah para sahabat ya pada naik pitam mau menghalangi, mau apa namanya memberhentikan dia biar jangan pipis itu, mau ditegur gitu kan ya. Tapi Nabi mengatakan da'uhu, ya da'uhu, ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan ya harikuhu, ya dalwan min ma', justru cukup di apa, dibanjuri aja dengan seember air. Nah di sini ada hikmah melalui hadis tersebut, ya itu cara juga bagaimana kita bertasawuf, bertingkah laku, bermuamalah dengan orang-orang yang mohon maaf ya jahil, tidak paham hukum. Ya, apa yang dilakukan betul dosa. Tetapi dari aspek dakwah, ya karena memang kondisinya orang tersebut mungkin nggak paham kalau itu tidak boleh. Ya maklum orang dari kampung mungkin. Ya mungkin dia datang ke situ mau ketemu Nabi, ingin belajar juga. Ya sehingga orang yang seperti itu tidak bisa dikerasin, tidak bisa dibentak, ya karena namanya juga orang tidak tahu. Orang yang dikerasin, dibentak itu kalau memang dia inat, membangkang. Tapi kalau jahil, ya tidak perlu dikerasin, cukup diajarkan. Ini juga berlaku sebenarnya dalam aspek di dunia kepemimpinan, ya leadership. Apakah dia sebagai pimpinan perusahaan, apakah dia sebagai manajer, atau apakah itu, ya untuk benar-benar mengetahui keadaan orang yang eh, menjadi mukhatab, ya yang kita bicarakan, kita ajak bicara, kita perintah, kita atur itu, kita lihat keadaannya apakah benar-benar orang yang tidak tahu atau membangkang. Kalau tidak tahu diajarkan, kalau dia membangkang boleh dimarah, ya maksudnya ditegur, ya tentunya seperti itu, ditegur. Nah jadi kasusnya itu Nabi menempatkan memang dia orang jahil, tidak tahu, betul perbuatannya tercela, ya betul perbuatannya itu maksiat, ya tapi karena tidak tahu Allah saja memaafkan, ya bagaimana kita manusia. Nah makanya da'uhu hariku, ya hariku dalwan min ma', jadi biarkan dia. Dan kata Nabi, sikap Nabi membiarkan ini bukan berarti membolehkan ya. Ya ini juga penting untuk kita memahami nas, karena banyak orang yang tidak suka dengan Islam yang menggunakan nih yang seperti ini, menggunakan celah-celah yang seperti ini dengan ketidakpemahaman banyak orang gitu ya. Ya, sehingga bisa dimainkan bahwa itu bukti bahwa Nabi mentolerir misalnya yang namanya dosa. Ya, bisa jadi seperti itu, mentolerir kesalahan. Ya, jadi kalau kita buat salah, ya biarkan aja misalnya. Nah ini juga bahaya. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, Nabi SAW ketika mengatakan seperti itu para sahabatnya, ya ternyata para ulama mengatakan ya ini hikmah ya. Ternyata kenapa dalam keadaan itu jangan diberhentikan, diputuskan pipisnya saat dia pipis itu. Karena kalau dia sedang fokus pipis itu dibiarkan, dia akan pipis di satu tempat, gitu kan. Tapi kalau para sahabat misalnya nih, ya datang bentak dia, marahin dia, bisa jadi dia lari-lari tuh di masjid tuh, pipis sambil lari-lari sambil pipis, akan banyak tempat yang kena najis, akan sulit dibersihkan dan seterusnya. Itu salah satu hikmahnya atau faedahnya. Yang kedua, ya, yang kedua, Nabi SAW menempatkan itu karena dia jahil, sehingga cara mengajarkan orang yang jahil itu, ya, tidak dengan cara seperti tadi. Karena dia bukan pembangkang, bukan orang yang sudah tahu hukum lalu membangkang. Dia adalah orang yang sama sekali tidak tahu hukum. Maka setelah dia selesai pipis itu, dia langsung gabung dengan majlisnya Nabi, dan dia tahu keadaan para sahabat itu mau marahin dia gitu kan. Saya cuma agak lupa redaksi bagaimana ekspresi dia. Intinya
dia mendoakan Nabi dan tidak para sahabat, intinya gitu. Nabi itu tersenyum ya. Maksudnya dengan sikap itu ya, betapa polosnya ya seorang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi menarik ya, bahwa dalam hadis tersebut jelas sikap Nabi, para sahabat, jelas menunjukkan bahwa memang yang namanya kencing, air kencing itu najis. Ya, kalau bukan najis, tidak perlu marah, tidak perlu melarang orang tersebut, ya tidak perlu dibanjurin, itu bekas pipisnya, kalau itu bukan najis. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu eh, yang berikut adalah illa baulas sabiyyi alladzi lam ya'kulit ta'am. Nah, kecuali kencingnya bayi yang belum makan, belum empasi namanya. Congratulations and a celebration. Tadi dia nggak enak banget dia bilangnya apa Pak Iwan. itu? Baik, Oh iya, apa bagus banget. pantas. Kami. Ayah mau ucapin congratulations, kan Ayah udah bagi rapot, tapi kan aku. Kami. Assalamualaikum Baik. Mas Imam. Eh, Nah, jadi kecuali kencing dari bayi yang belum makan makanan atau disebut dengan belum empasi. Nah, itu tidak masalah ya. Itu tetap najis tapi najisnya itu namanya najis al-yasir. An-najisul yasir. Oleh karenanya, najis yang al-yasir yang dianggap sedikit ya, ini masuk kategori bab najis itu kan ada tiga macam. Ada an-najis al-mughalladhah, ada najis al-mutawassithah, dan ada najis ya al-mukhaffafah. Nah, kencing anak kecil itu najis, tetap najis, tetapi masuk kategori najis an-najisu al-mukhaffafah. Jadi najis ya yang ringan. Nah, najis yang ringan ini cukup ya, mekanismenya ya cukup dikeluarkan, misalnya kalau kalau dia apa kotoran kotoran ya, jadi kalau orang lagi sholat nih kejatuhan itu kotoran cecak kayak misalnya. Nah, cukup dikeluarkan sebisa kita kalau memang kita mampu mengeluarkannya sedang sholat ya. Ya, kita keluarkan dengan tisu misalnya. Ya, makanya bagusnya kalau lagi sholat ngantongin tisu lah, supaya mudah untuk melakukan tadi ya pembersihan hal-hal yang memang dibutuhkan kadang. Ya, jadi kalau memang memungkinkan ya dikeluarkan, kalau tidak ya enggak usah, enggak apa-apa. Ya, itu namanya najis yang kecil. Nah, kasus al-baulas sabi ya, baulas sabi ini kencingnya anak kecil yang belum empasi. Ini terjadi ya, terjadi pada Nabi SAW ketika memangku seorang anak kecil ya yang waktu itu minta ditahnik kepada Nabi. Tahnik itu kan kalau anak baru lahir ya, belum empasi waktu itu, tapi kasusnya ada beberapa macam ya. Ada kasus tahniknya kepada Nabi, tapi ini kayaknya belum belum tahnik ya, karena memang belum makan. Tahnik itu kalau sudah empasi boleh ditahnik. Ya, tahnik itu salah satu sunnah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi anak yang empasi itu ya ya ditahnik boleh sama orang tuanya, tapi umumnya biasanya ke orang alim ya, para ulama. Ya, tahnik itu untuk menghindarkan dari gangguan setan ya, dari pengaruh setan dan seterusnya. Nah, itu ambil kurma ya, dikunyah, kemudian dioleskan di apa namanya itu, eh, di gusi dari bayi tadi. Nah, itu tahnik namanya ya. Sebelah kanan, kiri ya, sama depan ya, 3 kali dibacain doa ya, doa perlindungan dan seterusnya. Nah, itu tahnik. Nah, jadi itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaihi. Nah, ketika menimpa Nabi SAW waktu itu kencingnya anak bayi itu ya,
eh, Nabi SAW dalam hadis mengatakan yurashu, ya, bailus sabi wa yughassalu bailul jariyah atau kama qala. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, eh yang anak kecil, ya, walaupun dia anak kecil, tapi kalau yang perempuan, ya, walaupun belum empasi tetap dia dibasuh. Tapi kalau anak laki-laki yang belum empasi, ya, itu eh, cukup di ros itu adalah dipercikan, ya, rosya ya rusu itu dipercikan. Nah, itu seperti itu, ya. Maksudnya ini, ya, kalau misalnya nih, ya, eh, kita tetap bersikap dengan apa yang menjadi arahan hadis, ya. Tapi kalau misalnya kita mau ganti, ya silakan gitu, ya. Maksudnya mau basuh juga silakan sebagai kehati-hatian. Tapi Nabi SAW itu mencukupkan dengan apa, amalan seperti itu, dengan sikap seperti itu, bagaimana bersikap terhadap anak kencingnya as-sobi. Sobi itu, ya, anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan. Nah, ya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi itu Ummu Qais, itu hadisnya dari Ummu Qais binti Muhsan. Ya, jadi dia itu datang kepada Nabi, annaha atas bi ibnillah as-saghir lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijri. Jadi dia membawa anaknya laki-laki, ya, masih kecil, belum makan makanan, belum empasi, dibawa ke Nabi. Fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijri. Nabi mendudukkannya itu di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, kemudian kencing, ya, di pakaian Nabi. Ya, fada'a bimain, kemudian Nabi bilang sama apa, minta air gitu kan. Fanadhahu wa lam yaghsilhu. Jadi Nabi cukup percikan-percikan kayak gini, ambil air di gayung itu dipercikan, ya, tidak dicuci. Nah, itu sudah cukup, ya. Jadi ini cukup sebenarnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, kalau kita lihat juga hadis yang lain, ya, justru ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi yundohu baulul gula wa yughsalu baulul jariyah. Beda memang perlakuan terhadap anak laki dan anak perempuan. Kalau al jariyah walaupun dia belum makan tetap, ya, dicuci, tapi kalau anak laki-laki cukup dipercikan seperti tadi. Jadi kalau anak perempuan itu kencingnya, ya, wallahualam, ya, syariat menempatkan tetap sebagai hadas, ya, hadas mutawassito, ya, bukan hadas mukhaffafa. Ya, maaf, bukan najis mukhaffafa, tapi najis mutawassito, ya. Baik, lalu kemudian ada komentar, ya, dari Qatadah, ya, yang dia mengatakan wahadza ma'lam yat'ama. Nah, ini catatan, ya, dia ingin pertegas bahwa kalau eh, keduanya itu belum makan, sikapnya kayak tadi. Tapi kalau sudah makan, sudah empasi, maka mau laki mau perempuan sama sikapnya, tetap harus dicuci, ya, pipisnya. Intinya gitu, ya. Perbedaan itu memang saat tadi belum makan. Tapi kalau sudah makan sama saja. Karena sudah masuk kategori hadas mutawasit, maaf, najis mutawasit, ya, najis sedang. Nah, wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasira minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Nah, jadi ini juga masih kaitannya dengan najis-najis yang kecil, ya, karena jumlahnya juga sedikit, ya. Itu dimaafkan. Jadi syariat memaafkan misalnya najis itu kecil atau sedikit, ya. Jadi an-najasat illal yasir, ya. Darah, nanah misalnya. Jumlahnya kecil. Ya, kemarin juga ada yang tanya mungkin wallahu alam tentang keputihan, ya. Mohon maaf, ya, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu. Ya, mungkin kalau aktivitas tinggi, dia mungkin safar, kemana-kemana banyak jalan kan biasanya mungkin sering ada, ya, jatuh di celana dalam atau nempel dikit-dikit gitu. Nah, itu ditanyakan, ada yang bertanya itu ke saya kemarin.
melalui Pak Udin ya kalau nggak salah. Saya ingin maksudnya di sini biar semuanya istifadah ngambil manfaat. Saya ingin pertegas aja bahwa kalau itu kan tetap najis sebenarnya. Tetapi kalau dia itu sedikit, ya sedikit, maka dimaafkan. Sebagaimana ini, wala yu'fa an syai'in minan najas illa yasir. Aslinya tidak dimaafkan najis apapun, tidak ditoleransi kecuali kalau dia sedikit. Oke lah. Kalau dia sedikit boleh, ya. Bagaimana batasannya sedikit itu? Batasannya adalah, ya, kalau misalnya orang itu risih, bahkan dia risihnya itu ya perlu mengganti celana dalam misalnya, berarti dia sendiri risih dengan itu. Berarti itu kategorinya udah banyak, ya. Berarti harus dicuci. Kalau dia sendiri nggak merasa risih dengan itu, mungkin cuma ya kayak bercak-bercak dikit misalnya, nempel dikit. Berarti sedikit, ya insya Allah tidak ada masalah, ya. Ini eh, bisa jadi acuan banyak atau sedikit. Nah, jadi termasuk darah atau nanah ya, kalau ada menimpa pakaian itu dimaafkan. Termasuk lagi apa? Wa mala nafsalahu sa'ilah. Jadi ya, untuk hewan-hewan ya, hewan-hewan yang tidak apa namanya itu, yang tidak bernapas ya, maksudnya wa mala nafsalahu sa'ilah ya, yang kita sebut itu apa ya, hewan-hewan yang kategori ya, kategori nggak tahu dibilang tidak bernafas atau gimana ya, dia tidak punya cairan gitu loh. Contohnya misalnya gini, hewan-hewan kayak lalat ya, eh apalagi ya, eh hewan-hewan yang ya yang semisal itulah ya. Nah, itu masuk kategori itulah nafsalahu sa'ira, dia tidak punya apa namanya itu, ya menjadi titik kehidupan dia yang mengalir, apa ya, kalau kita bilang saila itu ya ibarat oke lah kita bilang darah mengalir. Kalau macam kita kan ada organ ya, kalau manusia itu kan darahnya mengalir terus karena ada organ namanya itu apa, dalam tubuh kita itu ada sistem peredaran darah dan seterusnya. Nggak tahu kalau hewan seperti itu, tapi eh, ini para ulama dalam kitab-kitab fikih mengatakan seperti itu, la nafsalahu saila ya. Nah, jadi iza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Contohnya di sini lalat. Ketika misalnya dia mati, jatuh di misalnya di cangkir ya atau di teko gitu kan, ya. Jatuh di situ mati ya, maka dia tidak menjadikan air tersebut jadi najis. Nah, ini kasusnya misalnya dalam hadis Abu Hurairah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, eh mana itu ya, anna Rasulullah SAW qala idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu kullahu ya thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhar dawaan. Jadi hadis ini hadis Bukhari. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, jika zubab ya lalat itu jatuh di cangkir atau bejana salah seorang kalian. Justru yang diminta Nabi adalah falyagmis hukullahu. Celupkan aja semuanya. Kalau dicelupkan semuanya kan artinya itu dalam konteks hewan ini ya pasti akan mati kan begitu. Ya. Nah, kalau dia jatuh di situ celupkan aja. Jangan cuma langsung diangkat. Justru dicelupkan itu sunnahnya. Kenapa? Setelah dicelupkan itu baru lihat turahu. Baru setelah itu dibuang, diangkat, dibuang. Nah, kenapa demikian? Karena kata Nabi ini min babil hikmah ya, yang Nabi sendiri ya
diwahyukan seperti itu dari Allah. Kalau bukan dari Allah tentu Nabi nggak tahu, karena Nabi tidak mengetahui persoalan yang gaib. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada obatnya penawar. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi itu tidak eh, menajiskan. Kalau seandainya itu najis, ya tentunya tidak mungkin diminta oleh Nabi SAW untuk dicelupkan aja semuanya. Apalagi kita tahu lalat itu kan bisa kemana-mana, bisa ke kotoran manusia, kotoran apa, dia tempatnya kemana? Tempat sampah. Ya pasti kotor ya kalau kita berpikir gitu. Nah, yang masuk kategori ini sama juga dengan hewan kayak nyamuk, ya, atau hewan-hewan seperti itu. Dia kalau mati, ya itu termasuk najis, ya, yasir, ya, sehingga tidak masalah kalau kemudian menimpa kita, ya, tidak bisa dianggap kita bernajis atau menajiskan kita. Jadi, wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada. Ya, tunggu. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wal maitatu kulluha najisah illa samaka wal jarada wal adamiyah. Jadi hewan, ya, hewan itu semuanya dianggap suci, suci. Ya, suci itu, ya, maksudnya tohiratul ain, ya, zatnya suci pada saat hidup. Tetapi kalau dia wal maitatu, ya, maaf, dan kalau dalam kondisi mati, ya tentunya dia dianggap sebagai bangkai, ya, najis. Ya, cuma bagaimana mensucikan najis kan sudah kita bahas juga sebenarnya. Maksudnya mensucikan hewan yang najis karena mati tidak disembelih secara syar'i atau mati aja gitu, ya itu sudah kita bahas sebelumnya itu, ya. Tetapi yang bisa disucikan ya hanya kulitnya saja, bagian yang lain tidak bisa, yaitu masuk dalam bab samak, ya, menyamak kulit namanya. Nah, sebentar ini geser. Jadi, ya, Bapak Ibu sekalian, semua hewan itu dianggap suci, ya, karena itu benda, ya. Al aslu fil asya, ya, al ibahah. Hukum asal benda itu adalah mubah, kecuali, ya, kecuali ada dalil yang kemudian mengharamkan. Oleh karenanya, kita akan dapatkan dalam Al-Quran maupun hadis benda-benda termasuk hewan yang kemudian diharamkan disebutkan oleh Allah atau disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah sendiri menyebutkan, ya, ada hewan yang diharamkan karena zatnya, seperti, ya, seperti apa? Babi dan anjing itu benar-benar, ya, zatnya haram. Maka di situ dikatakan, ya, illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan khinzir. Maka anjing dan khinzir ini, anjing dan babi ini masuk kategori najis mughalladah, najis berat. Dua hewan itu, ya. Hanya dua hewan itu masuk kategori najis berat. Dan termasuk wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, ya. Jadi apa yang menjadi turunan dari kedua hewan itu atau salah satunya. Apa yang dimaksud dengan tawallada itu, ya. Jadi wa ma tawallada minhuma, apa yang menjadi turunan, ya, dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Ya, maksudnya turunannya itu adalah, ya, eh, semua produk-produk yang lahir dibuat dari keduanya, ya. Mungkin rambutnya, bulu-bulunya,
giginya, bahkan sampai DNA-nya mungkin, ya, atau apapun dari bahan babi. Jadi tidak ada bagian manapun, apapun dari hewan tersebut yang itu bisa dihalalkan. Ya kalau bangkai, hewan yang dimakan nih bangkai ini, kita masih bisa manfaatkan kulitnya, ya kan, dengan disamak. Nah babi mau disamak tetap aja nggak bisa, ya sama juga anjing. Oleh karenanya, ya kedua hewan tersebut masuk kategori najis mughalladhah, najis berat. Jadi nggak ada apa ya namanya toleransi lah kita bilang untuk kedua hewan tersebut, ya. Nah wal maitatu kulluha, maaf, ya kulluha najisah, ya wal maitatu kulluha najisah. Nah semua bangkai, ya semua bangkai itu najis. Nah, tapi ada pengecualian. Illa samaka wal jarada wal adamiyah. Kecuali bangkai ikan, ya, kita nemu ikan sudah mati, ya, sudah mati, gitu. Ya, memang nggak ada caranya mau disembelih. Bagaimana mau nyembelih ikan? Dan memang kita tidak dikasih tunjuk Nabi bagaimana caranya menyembelih ikan dan tidak ada syariatnya menyembelih ikan. Ya, belalang juga sama. Kita nemu dia sudah mati, ya kalau masih layak konsumsi, ya atau ikan misalnya contoh ikan ya kita eh, jala atau pukat lah, pukat itu kan bisa ditaruh di sungai satu malam ya, kita dapati ikan masuk pukat dan ada yang mati, mungkin banyak yang masih hidup karena masih dalam air kan, ya mungkin ada yang sudah mati, ya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, itu boleh. Belalang juga demikian. Mungkin dengan cara tangkap tertentu menyebabkan belalangnya jadi mati misalnya, kita dapati, ya, yang kita makan boleh, ya, itu nggak ada masalah. Lalu kemudian yang kategori juga al-maitah tapi dianggap suci itu adalah manusia. Manusia itu walaupun sudah meninggal kita ini, ya, dan insya Allah kita semuanya wa inna insyaallahu, ya, bi ahdil kubri lahikun, ya, jadi bi ahlil maqbarah lahikun, ya insyaallah kita semua pasti akan menemui ya saudara-saudara kita yang sudah meninggal ahli kubur, ya. Nah eh, manusia kalau sudah meninggal juga tetap dianggap suci, gitu ya, tetap dianggap suci, bukan najis, gitu. Nah lalu pertanyaan, kok dimandiin? Kok dimandiin? Nah, dimandiin itu fungsinya mungkin ada najis yang nempel, yang saat dia eh, pas saat meninggal mungkin kena apa, atau saat meninggal mungkin ada kotoran yang keluar dari tubuhnya harus dibersihkan. Ya memang syariatnya begitu, ya. Sehingga dia bersih dari najis yang mungkin nempel ke tubuhnya, tapi tubuhnya sendiri suci, ya. Yang kedua, sudah terbebas dari najis. Yang kedua adalah dia harus dibebaskan dari hadas. Dan hadas besar, kematian itu menyebabkan hadas besar, ya kan? Oleh karenanya dia dimandikan, di situ diprosesnya itu kayak orang mandi besar, ya orang junub mandi besar. Ya artinya ya harus basah seluruh tubuh karena itu yang wajibnya, ya. Ada sunah-sunahnya, ya di situ dia juga diwuduhkan. Nah, artinya dia terbebas dari hadas besar. Jadi terbebas dari najis, terbebas dari hadas besar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi adami itu dia suci. Hewan, apa ya, maaf, bukan hewan ya. Maksudnya adami itu adalah ya zat yang suci. Itu manusia kalau meninggal insya Allah suci. Ya. Nah, gimana kalau misalnya ada hewan, ya, hewan yang dalam Al-Quran ataupun hadis, maaf, ada hewan yang dalam Al-Quran atau hadis yang memang Allah haramkan, ya, ini sebagai pengecualian. Kalau anjing dan babi itu benar-benar diharamkan karena zatnya,
ya, itu sama sekali, makanya disebutkan di sini sebagai illal kalba wal khinzir, ya, wa ma tawaladah minhuma, ya, ataupun yang maksudnya menjadi turunan keduanya, ya. Ada juga hewan-hewan yang Allah haramkan, ya. Allah haramkan itu karena bertaring, ya, seperti singa, serigala dan seterusnya. Yang Allah haramkan karena eh, apa namanya? Ya, karena apalagi? Ya, karena berkuku, bercakar, ya. Eh, ada juga yang Allah haramkan karena dia eh apa ya? Kayak hewan himar, ya, itu diharamkan dimakan aja, tapi dimanfaatkan tidak boleh gitu hukumnya, ya, ditunggangin. Jadi dimakan aja, ya. Dalam persoalan seperti ini memang tidak ada alasannya gitu. Kenapa haram? Karena ini bukan muamalah, ini bab makanan, minuman, pakaian, ibadah itu tidak perlu dicari tahu alasannya apa. Beda dengan muamalah, ya. Kalau bab muamalah itu syariat pasti punya alasan kenapa misalnya itu haram. Karena ya muamalah itu rentan dengan kezaliman, artinya bisa menzolimi orang, ya, saat karena kita bermuamalah dengan orang, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya maka kasus muamalah itu, ya, mesti ada ilatnya. Tapi kalau bab ibadah, makanan, pakaian, ya, termasuk ibadah, ya, tadi sudah ibadah, itu semua tidak dibutuhkan ilat karena sifatnya tauqifi. Dari sananya begitu, ya. Ketika Allah haramkan yang apa namanya, bertaring, pokoknya haram. Ya, ditanya, kenapa diharamkan yang bertaring? Apa karena dia buas? Apa karena apa dan seterusnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, karena memang di ilmu kedokteran modern, ya, ternyata memang makanan itu berpengaruh terhadap watak seseorang, ya. Makan hewan-hewan, walaupun ini bukan hikmah, bukan alasan hukum, ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya cerita, ya, ternyata memang makanan itu sangat berpengaruh. Sama juga ketika Allah melarang kita makan makanan haram, karena itu bisa mempengaruhi jiwa kita, ya, bisa mempengaruhi watak kita, ya, bisa mempengaruhi darah, ya, keluarga, watak, jiwa, keluarga kita. Jadi bukan hanya kita. Kita kalau kepala rumah tangga, hati-hati memberikan makan makanan haram, ya, kepada anak istri. Itu ngaruh, Bapak Ibu sekalian. Ya, hadisnya juga jelas. Dan ternyata ada juga para peneliti yang melakukan penelitian tentang, ya, ya, itu para ulama yang menulis buku tentang masalah makanan, ya, yang memang memberikan pengaruh kepada orang yang memakannya, ya. Contoh yang saya tahu, ya, yang pernah cerita itu, ya, tentang bagaimana orang-orang Afrika yang suka makan monyet, ya, mereka larinya kayak, mohon maaf, kayak monyet, jadi kuat larinya, lompatannya dan seterusnya gitu. Eh, mereka suka makan monyet, ya. Eh, orang-orang tertentu yang makan babi, makan anjing, ya, kayak gitu juga wataknya. Dan memang intinya itu bukan dalil, ya, bukan menjadi alasan hukum, tapi min babil faidah, dari bab faedah itu perlu untuk kita cermati bahwa makanan itu mempengaruhi kejiwaan, mempengaruhi semuanya, ya, watak dan seterusnya, sangat mempengaruhi. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu, ya, Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, ya, ini cara membersihkan najis yang berat tadi, najis mughalladhah ini, ya. Kasusnya anjing ini, termasuk juga babi, ya. Wa yughsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Jadi bejana yang kena, ya, yang dikenai daripada jilatan anjing dan juga babi itu dicuci 7 kali,
yang pertamanya itu dengan tanah, ya. Dan itu tidak tergantikan, Bapak Ibu sekalian. Itu dicuci dengan tanah. Kenapa? Mungkin orang kenapa nggak pakai sabun aja? Bisa nggak pakai sabun? Enggak. Ini tauqifi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ikutin pakai tanah juga, kan begitu. Dicucilah pakai tanah, ya. Al-ina ya, tempat makanan, tempat makan dan minuman. Jadi dicuci dengan tanah, ya, 7 kali. Ya, yang pertama, ya itu dengan tanah. Jadi dalam hadis dikatakan iza walagal kalba wa iza walagal kalbu ina ahadikum ya falyagsilhu sab'an ulahunna biturab. Ya, Nabi SAW mengatakan seperti itu. Memang ini ada hadis ini banyak sekali redaksinya, ada yang mengatakan ya falyagsilhu samania, cucilah 8 kali ya ulahunna biturab. Ada yang mengatakan sitan 6 kali ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah dan seterusnya. Ada yang bilang khamsa ulahunna biturab. Tetapi ya para ulama ternyata ya mensahihkan yang 7 kali, yang pertama adalah dengan tanah, yang lain juga sahih, sehingga ada sebagian para ulama mengatakan ini jenisnya hadisnya muttarib kalau gitu. Kok bisa berbeda-beda? Ya, karena salah satu jenis hadis muttarib itu adalah kasusnya sama, ya, kasusnya sama, dan itu bukan dalam hal nasakh wal mansukh, ya, tetapi kok redaksinya plan kayak tadi. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ya, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8 dan seterusnya. Ya, ulahun nabi turab. Berarti kan ada ketidakjelasan di situ. Sehingga kasus hadis muttarib itu dihukumi dhaif, lemah, tidak boleh dipakai beramal ya oleh para fuqaha. Nah, tapi ternyata para ulama mayoritas mereka eh, menempatkan hadis tersebut dengan walau sekalipun banyak redaksi tadi mereka sudah teliti ternyata ada yang dhaif, ada yang punya masalah ini. Sehingga kemudian yang mereka sahih ini bukan mereka tidak tempatkan sebagai hadis muttarib ya. Lalu kemudian mereka menetapkan bahwa hadis yang dicuci 7 kali yang pertama dengan tanah itu adalah sebagai hadis yang bisa diamalkan, ya, hadis yang sahih, ya, seperti itu. Nah, jadi cara membersihkan bejana yang dijilat, ya, dijilat oleh anjing dan juga babi itu dicuci 7 kali. Tapi yang pertamanya dicuci dengan tanah dulu, ya. Nah, lalu kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ya yang dijilat itu bukan hanya tempat makan minum, bukan hanya bejana, misalnya pakaian, badan dan seterusnya, ya, yang dijilat anjing. Ya, itu ada khilaf ya para ulama. Memang di situ redaksinya adalah al-ina, bejana, ya. Idza walagal kalbu ina ahadikum, ya. Namun apakah kemudian itu hanya tempat makan minum saja? Ada yang mengatakan iya, tidak berlaku untuk, ya, tidak berlaku untuk selain itu. Artinya kalau kita nih pakaian kita yang dijilat anjing dan seterusnya itu dianggap eh, tidak, ya, tidak perlu sampai dibasuh 7 kali yang pertama dengan tanah. Karena ini kan sifatnya tauqifi, yang disebutkan itu hanya al-ina saja. Pakaian tidak. Mungkin ada yang bertanya, kenapa al-ina? Ina kan di tempat untuk makan, minum. Di situ tempat taruh makanan, taruh air, dan seterusnya. Ya, ternyata ada min babil faedah, faedah aja. Ternyata eh, ada penelitian yang me, apa, apa namanya itu, ya, yang menemukan bahwa ada bakteri
dari jilatan anjing itu yang memang tidak bisa dimatikan, ya, kecuali dengan tanah. Sabun pun gak bakalan bisa matiin bakteri tersebut, ya. Itu luar biasa gitu. Nah, jadi ketika bakteri ini nih yang yang maksudnya kena di tempat makan minum, otomatis ya, kalau itu tempat taruh air, taruh makanan lalu kita makan, nah ini sangat berbahaya gitu kalau memang itu mengenai kita. Tentu berbeda kalau itu menempel di kain, ya, menempel di mana dan seterusnya, ya. Itu eh, mungkin apa namanya, itu akan hilang di saat ya kain kita mungkin kena lumpur, kena tanah dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, tapi ini saya katakan bukan ilat hukum, ya. Tapi redaksinya di situ adalah al-ina, ya. Sehingga kemudian itu dibatasi. Redaksi itu al-ina itu isim jamid, sehingga kemudian tidak bisa dikiaskan dengan misalnya benda-benda yang lainnya. Gitu. Al-ina itu isim jamid, ya. Oleh karenanya dibatasi hanya al-ina, tidak untuk yang lain. Tapi ada para ulama mengatakan ya itu untuk berlaku pula untuk selain al-ina, ya, berlaku juga untuk misalnya pakaian dan seterusnya. Karena toh persoalannya itu bukan pada al-inanya, tapi persoalannya pada najisnya. Karena najisnya itu adalah najis mughalladhah, ya. Yang ketika itu menempel kepada apapun itu harus dibersihkan, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kemudian ya tetap harus dibersihkan. Ya, itu pendapat yang cukup masyhur, ya, terkait tentang bab membasuh eh, apa najis, ya, akibat daripada jilatan anjing ataupun babi, mekanismenya seperti tadi. Nah, lalu mungkin pertanyaannya mana yang kita benarkan? Ya, nampaknya Bapak Ibu sekalian, ya, yang memang eh, cukup kuat ya dalam persoalan ini, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, itu memang al-ina semata, yaitu apa namanya, eh, tempat makan, minum dan seterusnya, ya. Itu yang paling kuat sesuai dengan zahirnya nas, ya. Jadi kalau dia menempel yang lain dicuci saja, tapi tidak harus sampai eh, apa tidak sampai harus 7 kali dan pertama dengan tanah. Jadi yang 7 kali yang pertama dengan tanah itu cukup untuk al-ina, tempat makan minum. Tetapi kalau selain itu ya dicuci, dibersihkan, tapi tidak harus sampai 7 kali tadi. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, itu ya, itu pendapat yang saya anggap kuat karena memang kalau kita eh, apa namanya, kita komparasikan ya kasus ini dengan kasus dalam as-soid, ya. Soid itu kasus perburuan. Kadang kita ya dalam kasus perburuan itu ada namanya al-kalbul mu'allam, Bapak Ibu sekalian. Al-kalbul mu'allam itu adalah anjing yang bisa maaf, yang terajari, yang pintar, sudah diajarin kita sehingga bisa menjadi teman berburu kita. Bahkan dibolehkan oleh syariat kita berburu dengan anjing, ya, anjing kalbul mu'allam namanya. Nah, kalbul mu'allam ini ya kita lepas dengan baca bismillah, ya, ngejar tuh hewan buruan. Nah, saat kita lepas baca bismillah, dia gigit tuh hewan tuh. Dia gigit tuh hewan di lehernya, gitu kan. Dan sudah pasti kan mungkin hewan itu, anjing itu mungkin jilat-jilatin juga tuh hewan yang buruan itu, gitu kan. Mungkin dijilat-jilat juga, ya. Ya, itu eh, tidak kita pungkiri. Tapi boleh saat kemudian dia berburu, dia terkam tuh hewan, ada kemungkinan bisa hidup hewan itu, kita dapati hidup, berarti kalau masih hidup kita sembelih hewan itu, ya, misalnya rusak,
Kalau dia mati, tetap halal karena saat kita lepas anjing tadi kita baca bismillah. Gitu. Lalu kondisi ketiga, kalau hewannya mati, lalu si anjing yang kita lepas tadi itu dia bukan hanya menerkam membunuhnya, tapi dia itu sudah bahkan sudah disobek-sobek sama dia itu. Daging itu sudah sobek-sobek sama dia. Dia sudah ingin makan gitu ya namanya. Berarti ini nggak boleh kita makan, haram ya hewan itu. Karena pada saat itu hewan apa anjing itu berburu untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Nah, oke. Yang jadi bahasan saya di sini kasusnya kaitannya dengan kasus najis ya. Najis itu adalah dalam konteks yang seperti ini. Ya, justru ini kan kasusnya makanan, hewan buruan. Kan begitu ya. Jadi kita kesampingkan dulu tuh yang faedah yang saya sampaikan tadi bahwa di liur anjing itu ada ya penemuan mengatakan ada bakteri yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah ya. Yang pasti saya ingin katakan keharaman atau cara membersihkan najis seperti tadi itu memang tauqifi sifatnya dari sana ya. Kita lakukan apa adanya. Bukan karena alasan ini, alasan sehat, alasan apa bukan, tapi karena sana ya. Dari sananya seperti itu. Nah, adapun kasusnya kalbul mu'allam yang dipakai dalam berburu, pada dasarnya memang syariat membolehkan. Ya, nggak ada masalah. Maka seketika misalnya, contoh nih, ya kita dapati hewan itu udah mati. Ya, hewan anjing itu berburu untuk kita. Jadi dia habis eh, apa? Habis apa namanya itu? Terekam hewan buruan, dia tunggu di situ, tunggu tuannya datang, ya dia nggak ngapa-ngapain itu, dia jaga aja. Nah, maka ya kita ambil tuh bagian yang kira-kira kita makan, ya badannya dan seterusnya, ya kita berbuat baik, kita kasih anjing itu ya nggak ada masalah, gitu. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, ya saat kita menggunakan anjing pun itu sudah apa ya? Sudah lumrah pasti kita akan berinteraksi dengan anjing itu. Mungkin dia akan jilat-jilat nih pakaian kita, kaki kita dan seterusnya gitu. Ya, jadi dengan perbandingan-perbandingan seperti ini ya dan juga hadis tadi zohirnya mengatakan bahwa al-ina yang dicuci 7 kali dengan tanah, maka ya pendapat yang saya pilih ya Bapak Ibu sekalian, yang dicuci dibasuh 7 kali dengan al-ina itu yaitu kasusnya maaf, dengan tanah itu kasusnya bejana alat makan minum ya saat dijilatin anjing dan babi. Tetapi kalau kasusnya yang dijilatin misalnya tubuh kita ya pakaian kita dan seterusnya ya dicuci silakan tapi tidak harus 7 kali ya tidak harus 7 kali sebagaimana hadis tersebut. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, walaupun mungkin ada pendapat yang berbeda, itu nggak akan jadi persoalan. Itu pendapat yang muktabar insya Allah, ya, pendapat para fuqaha. Nah, lalu wa yughsalu min sa'iril najasati marratan ta'ti alaih. Jadi, ya wasalah satu afdal. Ini kasusnya wa yughsalu min sa'iril najasat marratan. Nah, adapun najis yang lain selain daripada jilatan anjing dan babi ini ya cukup dicuci ya dicuci sekali aja ya sekali sekali aja kalau mau dicuci 3 kali afdol itu lebih ya lebih bagus ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian jadi ya ini jelas lah insya Allah tidak ada persoalan ya. Kalau ada hadisnya ya terkait tentang hal ini memang ada keringanan untuk kita ya eh, mencuci apa najis itu ya sekali saja gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Oh, tunggu. Ini masih ada bab najis sedikit lagi ini tentang homroh saya tuntaskan ya.
Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in khullilat, ya, maaf. Wa in khulilat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ada yang bertanya, bagaimana hukum khamar yang dibuat dari perasan anggur, kurma, atau mungkin dari aren dan seterusnya gitu ya, khamar yang memabukkan ya. Ya. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, itu kan proses fermentasi ya, proses fermentasi. Nah, kalau difermentasi secara alami tanpa ada penambahan zat-zat, ya, zat-zat tambahan dari luar gitu kan, dengan didiamkan, maka fermentasi itu akan terjadi tergantung berapa lama, ya, kita mendiamkan zat apa, mendiamkan benda tersebut, perasan-perasan tersebut, ya. Kalau dia didiamkan misalnya 3 hari ke atas, setahu saya kalau didiamkan sampai 3 hari ke atas itu sudah jadi khamar, ya sudah memabukkan dia itu. Tetapi di hari yang tertentu dia bisa berubah, dia menjadi cuka misalnya, ya menjadi cuka. Nah ini saya nggak terlalu tahu bagaimana proses detailnya ya, tapi perubahan-perubahan itu terjadi pada saat fermentasi. Ya. Nah, kalau dia misalnya berubahnya takhalalatnya itu menjadi cuka misalnya, katakanlah perasan kurma atau anggur, dia berubah jadi cuka karena hari bertambah tadi, dia tanpa ada penambahan zat tambahan ya dari luar, dia berubah fermentasi sendiri. Ternyata kalau kita lihat di lab ya, itu pasti ternyata rumus kimianya itu akan berubah. Nah, kalau tanpa tambahan dia sudah berubah dari khamar, berubah menjadi zat yang lain dengan fermentasi alami tanpa ada zat tambahan, itu boleh kita makan tohuro. Tetapi kalau dia ada tambahan zat ya lain, ya zat yang lain untuk kemudian fermentasi, ya dia berubah. Kalau di mazhab Syafi'i di matan ini dikatakan tetap najis, ya dikatakan tetap najis. Tapi kalau pendapat yang saya pegang, Bapak Ibu sekalian, tapi ini masyhur ya, pendapat kali ini masyhur, masyhur banyak banyak di kita lihat. Tetapi konten daripada khamar atau tidak, ya intinya gini, konteks khamar ini kan sebenarnya karena dia zatnya memabukkan, ya dia memabukkan, ya. Apakah ada karena secara alamiah ataupun ada tambahan dari luar, ya fermentasi itu terjadi, zatnya berubah, rumus kimianya menjadi CH3OH0 apa OH0 apa OH5 ya kalau nggak salah, nanti coba cek dulu ya, ya itu rumus Homer, ya sama ada lagi beberapa, ada lagi satu rumusnya Homer itu yang memabukkan lagi satu, ya kalau CH3 itu kan rumusnya alkohol itu ya, yang kita sebut sebagai alkohol saat ini, dan itu Homer juga gitu. Dan ada satu lagi rumusnya yang lain yang itu bukan rumus alkohol tapi zatnya itu sifatnya memabukkan, dan ini ternyata juga secara tahqiq manat ya menjadi rumusnya Homer juga, ya seperti zat yang terkandung pada ganja dan seterusnya itu. Nah, itu bukan rumusnya alkohol itu tapi memabukkan dan begitu. Nah, ketika uh, rumus kimianya ternyata ya khamar itu memabukkan, maka itulah yang disebut sebagai khamar. Nah, ketika dia berubah fermentasi, apakah ada bantuan zat tambahan ataupun alamiah, dan ternyata merubah rumus daripada zat tersebut, apa ya bahan tersebut, ya menjadi cuka misalnya, ya atau menjadi yang lain, maka saat itu bukan khamar lagi namanya, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi pendapat yang di kitab ini, Bapak Ibu sekalian, cukup masyhur, banyak disebutkan di semua kitab-kitab fikih. Ya, intinya khamar kalau dia fermentasi mandiri, ya, jadi cuka itu sudah suci katanya seperti itu.
ya. Tapi kalau ada tambahan, ya tidak suci. Wallahu alam bi as-shawab. Kira-kira seperti itu. Insya Allah kita di topik baru itu, ya nanti insya Allah di kesempatan berikutnya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, saya serahkan pada Riki. Fadhol. Alhamdulillah, Masya Allah, materi yang Ustaz tadi. Baik, Bapak Ibu semuanya, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan ya. Terkait. Assalamualaikum Ustadz, Mas Riki, Ya. izin bertanya. Pak. Tadi pembahasan terkait dengan najis yang berkaitan dengan hewan anjing ya Ustadz. Nah, apakah Ya. sama berlakunya dengan babi Ustadz? Karena memang kalau anjing situasinya memang umum ya sering kita jumpai. Kalau babi itu jarang di tempat liar. Tapi bisa saja mungkin ketika kita di hutan gitu ya, atau mungkin ada orang yang Ya. mengembangbiakan sekitar itu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, para ulama menyamakan ya kedudukan status babi juga anjing karena statusnya sama-sama mughalladhah. Sehingga tidak ada bagian dari babi itu ya yang dianggap berbeda dari anjing secara hukum, semuanya sama-sama najis berat. Babi kalau kita misalnya mungkin punya saudara, punya ya keluarga lah atau punya teman yang biasa pelihara babi, ya orang yang pelihara babi itu pasti interaksinya dekat, ya dekat banget dengan babi. Mungkin dijilatin, ditemanin tidur mungkin dan seterusnya itu sangat mungkin. Sebagaimana orang yang pelihara anjing. Jadi interaksi itu sama saja bisa terjadi. Cuma kan selama ini kan mungkin kita hanya melihat banyak orang pelihara anjing kan di rumah di mana dan seterusnya. Ya kan? Karena memang Ya. babi diternak hanya bagi orang yang ingin beternak karena untuk dimakan. Kalau anjing diternak di mana-mana katanya ya bukan untuk dimakan kan begitu kan. Kecuali orang-orang Kecuali di mohon maaf Papua ya mungkin ya Ustadz ya. orang di Daerah-daerah tertentu Manado. timur ya di Papua. Kemudian saya Di- pernah juga Ustadz Hmm. di daerah di Manado gitu dia babinya berkeliaran Ustadz. Iya benar itu benar di tempat saya banyak di Sulawesi. Oh, Jadi kalau di kampung-kampung yang Kristen itu ya, itu memang benar-benar babi itu kita datang udah berkeliaran, bergerombolan dia, gitu, ya. Benar-benar berkeliaran di kampung gitu, di kampungnya orang-orang non ya, di kalau di tempat saya. Itu hal yang biasa gitu. Bahkan lebih banyak babi gitu daripada anjing, ya kalau mereka pelihara gitu, diternak gitu. Wallahu a'lam bishawab. terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Ustaz, izin Ada mau pertanyaan bacain yang di kolom chat ya Ustaz. Boleh, boleh, silakan. Ini Ustaz, dari Mas Imam bertanya, bagaimana tata cara menghilangkan najis atau kotoran hewan yang ada di lantai? Dan bagaimana cara meyakinkan bahwa lantai tersebut sudah suci atau belum? Terima kasih. Baik, ada yang lain nggak selain Pak Imam? Udah tadi Ustaz. Baru beliau ya. Baik, kita menghilangkan hewan najis ya yang ada di apa namanya yang ada di lantai, misalnya kotoran hewan termasuk ya. Sebenarnya eh, cukup mudah karena taklifnya selain babi dan anjing ya, selain babi dan anjing ya, itu kita cukup hanya sekali taklifnya membersihkannya. Nah, sekali itu tentunya berdasarkan kebiasaan kita. Artinya ketika kita menganggap misalnya warnanya sudah tidak ada, zatnya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, ya, ya, itu sudah dianggap sudah bersih. Insya Allah itu sudah suci, kira-kira seperti itu. Jadi ketika warna sudah nggak ada, zatnya otomatis zatnya nggak ada, warnanya nggak ada, misalnya ya ataupun baunya juga sudah tidak ada, insya Allah itu sudah suci ya kira-kira seperti itu ya, jadi tidak juga harus berlebihan juga ya sehingga kemudian mungkin kita menganggap
Pokoknya standarnya harus begini, harus pakai sabun, harus pakai apalah dan seterusnya. Ya, kalau itu bukan standar ya. Kalau misalnya kita pengen lebih itu nggak ada masalah juga sih. Ya, itu bukan bab yang apa namanya bab bab pahala dan dosa. Cuma maksudnya kalau kita membersihkannya em, tidak bersih juga dan kemudian misalnya najis, ya tentunya kan kita nggak boleh sholat di tempat yang masih ada najisnya kan begitu, ya. Sehingga kemudian kita harus bersihkan. Tetapi bagaimana ukurannya agar kemudian kita bisa yakin bahwa najisnya itu benar-benar hilang? Sebenarnya ya tadi, ya. Kalau kalau mau dicari tahu, ditanya cara yang paling efektif um, menghilangkan najis itu yang harus kita pahami. Pertama, ya kita angkat dulu najis itu, ya. Jangan langsung dibasuh dengan air, diangkat dulu, dikeluarkan dulu najis itu dengan benda yang keras. Dan ini cara istinja kan gitu kan. Kenapa istinja itu bagus? Ya, eh, maaf, istinja Nabi dengan 3 batu itu bagus, itu paling sempurna karena najisnya dulu diangkat dulu, baru pakai air untuk menyempurnakan. Ya, sama juga dengan kasus orang pipis, orang Arab Badui pipis itu, gitu kan. Jadi kalau dia basah, ya kencing, jadi angkat dulu najisnya itu, yang kering itu, yang basah itu. Kalau dia najis yang kering, diangkat dulu najisnya, jangan dulu ditaruh air. Setelah itu baru disiram dengan air. Kalau kasusnya orang Badui, Arab Badui itu dia membersihkan, disiram dengan air itu karena memang tempat pipisnya, lantainya, ubinnya itu ubin pasir yang langsung nyerap gitu. Jadi najisnya langsung nyerap ke bawah. Maka yang harus kita lakukan tuh angkat dulu najisnya, baru setelah itu dibersihkan, ya. Mungkin membutuhkan dibasuh, mungkin butuh dilap, ya, tambahkan dengan wangi-wangi tadi kayak sabun dan seterusnya untuk memastikan. Ya intinya tadi selama zatnya hilang, warnanya hilang, ya, kemudian baunya hilang, itu insya Allah sudah sangat meyakinkan lah untuk bahwa najis itu hilang. Tapi juga jangan berlebihan juga ya, maksudnya tidak harus membuat diri kita ini terbebani gitu loh. Ya kan, misalnya standarnya harus begini-begini, ya. Dulu nggak ada sabun gitu, intinya dulu nggak ada sabun, ya. Jadi jangan standarnya harus pakai sabun, pokoknya harus pakai pewangi sabun gitu baru bersih gitu, nggak gitu juga gitu maksudnya. Saya rasa cukup ya, jelas kali ya, insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah terjawab ya Pak Imam. Insya Allah. Baik, ada yang ingin ditanya lagi? Mungkin Bapak Ibu, kalau nggak mungkin kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Cukup ya, Ustaz, pemirsa. Baik, Alhamdulillah kita sudah di penghujung. Kemudian alhamdulillah juga Bapak Ibu semuanya sudah sampai akhir ini. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah berikan juga keberkahan dalam seluruh aktivitas kita, baik di bekerja, baik di keluarga, baik di lingkungan juga. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, mari kita astagfirullah dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Baik. Sama-sama Pak Imam dan juga teman-teman semuanya. Ya, semoga istiqomah ya, bisa ngajak yang lainnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum Bapak, Ibu-ibu semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Insyaallah. Waalaikumsalam Barokah semuanya warahmatullahi ya. wabarakatuh. Izin pamit. Ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Mas Riki. Terima kasih Sama-sama. Ustaz, terima kasih Mas Terima Riki. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.